Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. It's nice to see you again, although only via video like this. I hope we can meet again online by using Zoom or the other platform in our 7 meeting. So just be ready for our 7 meeting. For now, we will continue our grammar discussion. Although we only talk about grammar, but later on in the midterm test, I will not do any grammar test, but the application of those grammar in the writing or in the speaking. And the reading and the writing or speaking will be about your major, which is about management, economics and management. So before we begin, let us do a quick review about our previous meetings. So in our second meeting, we have talked about subject, verb, and then object, and the verb be. And then last week, we have talked about verbs, in particular about auxiliary verb. And in this meeting, we would like to talk about adjectives. Have you ever heard about adjective? I believe that adjective is not something new for you. Adjective in Indonesian is kata sifat. So, kata sifat itu sesuatu yang memiliki sifat. Yang memiliki sifat itu pastinya adalah benda. Jadi orang itu benda, nouns. Nah, orang itu cantik. Nah, kata sifatnya adalah atau adjektifnya adalah cantiknya itu. Jadi kata sifat ini akan digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan benda. Benda itu seperti apa? Nah, cantik kah, jelek kah, atau gimana, seperti itu. Selain manusia, yang namanya benda atau nouns bisa tempat, bisa benda seperti meja. Mejanya tinggi, mejanya apa ya, warnanya kuning, mejanya apa, kayak gitu. Nah, untuk menjelaskan atau mendeskripsikan nouns atau benda-benda itu, maka kita akan memakai adjectives. So, adjectives are words which are used for describing nouns or pronouns. Nah, masalah nouns sama pronouns kita akan membahasnya in the next meeting. Jadi, kita sudah bahas tentang subject, object kayak gitu ya. Kita sudah bahas tentang verbs, and today adjective. Next week we are going to talk about nouns and pronouns, and then next week we will talk about adverbs. Itu adalah part of speech dalam bahasa Inggris. Jadi part of speech itu ada noun, kata benda, ada verb, kata sifat, adjective, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Kita akan membahas tempat-tempatnya tersebut hingga akhirnya kita akan meet. Okay? I will do a screen sharing. Wait for a moment, please. Oke, saya akan menjelaskan dengan PowerPoint ini ya. Kali ini kita tidak akan membahas adjective in details. I only take two subtopics about subjective, yaitu tentang subjektif yang berakhiran ing dan ed, serta yang kedua adalah the order of adjective. Jadi bagaimana kita menyusun adjektif ketika adjektifnya itu ada lebih dari satu. Misalkan panjang, cantik, tua, kayak gitu. Gimana cara mengurutkannya? Yang mana dulu? Kayak gitu. Oke. Tapi sebelum itu kita bahas tentang adjektif yang berakhiran ing dan ed. Kata sifat yang berakhiran ing atau kata sifat yang berakhiran ed. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adjectives itu adalah words which are used to describe nouns or pronouns. Jadi, adjective adalah kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan nouns atau pronouns. Yang dideskripsikan, ingat ya, nouns atau pronouns. Dan nouns ini bisa tempat, bisa orang, bisa benda, seperti itu. Nah, pronouns kata ganti. Nah, nanti kita akan bahas noun sama pronouns di minggu berikutnya. Nah, di sini bagian dari adjektif adalah adjektif
dengan akhiran ing dan adjektif dengan akhiran ed. Nah, ini sebenarnya juga dijelaskan di buku Raymond Murphy. Nanti akan saya tulis di page berapa, sehingga after watching the video, please go to the Raymond Murphy book and then read the theory there. Jadi baca readings-nya di sana ya, untuk pelengkap dari video ini. Oke, nah ing adjective itu adalah adjective yang berakhiran ing. They describe a person or a thing and the effect they produce on people. Jadi ing adjective itu mendeskripsikan noun ya, bisa person, bisa thing, bisa apa, dan efeknya itu akan ngefek ke orang. Ngefeknya ke orang, jadi keluar itu kalau ing adjective. Kalau ed adjectives itu that describe people's feeling. Jadi mendeskripsikan perasaan orang. Nah, seperti apa itu? Masih bingung? Nah, kita lihat. Lihat gambar ini adalah seorang wanita karir yang bosan. Lihat bagaimana wajahnya. Her name is Jane. Jane has been doing the same job for a very long time. Every day she does exactly the same thing again and again. She doesn't enjoy her job anymore and would like to do something different. Nah, saya yakin pasti sudah tahu artinya ya. Jadi, berdasarkan deskripsi ini, Jane's job is boring. Jane's job is boring. Pekerjaan Jane itu boring. Nah, boring di sini itu adjektif. Adjektif dengan akhiran ing. Apa yang dideskripsikan? Yang dideskripsikan adalah noun ini, Jane's job. Pekerjaan dari Jane. Pekerjaan dari Jane itu boring kayak gitu. Jadi ing di sini fungsinya mendeskripsikan benda ini yang ngefek ke orang, keluar, membosankan. Yang merasakan membosankan kan bukan Jane's job tapi orang kayak gitu ya. Efeknya keluar. Jane's job is boring. Itu ing. Dia mendeskripsikan benda ini di mana efeknya itu berpengaruh pada orang. Karena boring, jadi akan merasa bored. Jadinya Jane is bored with her job. Jane is bored. Jane itu bosan. Nah, ed di sini, bored di sini adalah adjektif dengan ed. Nah, ed di sini menunjukkan perasaan dari Jane, mendeskripsikan perasaan dari Jane. Nah, ini sama dengan penjelasan sebelumnya ya, bahwa nah di sini bahwa kalau ing itu dia mendeskripsikan a person atau thing, nah efeknya itu ke orang, produce on people. Sedangkan kalau ed itu mendeskripsikan perasaan di dalam. Nah, nanti akan saya kasih gambar-gambarnya, tapi kita lihat dulu di sini. Someone is bored if something or somebody else is boring. Jadi seseorang akan merasa bosan jika sesuatu atau seseorang itu membosankan. Or if something is boring, jika sesuatu itu membosankan, it makes you bored, akan membuat kamu bosan. So, Jane is bored because her job is boring. Atau Jane's job is boring, so Jane is bored. Kayak gitu ya. Jadi bukan not Jane is boring ya, karena itu adalah kesalahan yang umumnya terjadi, ya nggak sih? I am interesting, kayak gitu. Gimana tuh kira-kira? I am interesting. Interesting itu katanya ngefek ke orang. Dia menjelaskan saya ngefek ke orang. Menarik atau tertarik? Kalau yang ngefek ke orang. Menarik, saya menarik. Padahal saya mau bilang, oh iya saya tertarik. Tapi ngomongnya I am interesting. Nah, kalau di situ berarti salah ya. Harusnya kalau menunjukkan perasaan, pakainya yang ed. I am interested in. Nah, biasanya interested itu pasangannya in ya. Jadi I am interested, yang ed. Ed itu yang menunjukkan perasaan kita. Nah, kalau I am interesting, saya yang menarik, bukan saya tertarik dengan sesuatu. Kayak gitu ya.
If a person is boring, this means that they make other people bored. Jika boring, maka orang akan bosan, kayak gitu. Jadi yang ing itu yang ngefek ke orang, bukan yang kita rasakan. George always talk about the same thing. George selalu membicarakan hal yang sama. He is really boring. Dia sangat bosan atau membosankan? He is really boring. Dia sangat membosankan karena dia yang ngefek ke orang. Ingat ya, yang ngefek, membosankan, kayak gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain. You can compare them by yourself untuk semakin paham. Jadi my job is tiring, interesting, boring, satisfying, depressing. Ini ing semuanya ini artinya mendeskripsikan jobnya ini, my job ini yang akan ngefek ke orang. Ini bukan yang dirasakan orang, tapi apa yang ngefek ke orang, membosankan, menarik, bikin capek, memuaskan, kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang ini adalah perasaannya. I am bored, saya bosan, I'm not interested in. Nah, kayak gini, saat tidak tertarik ya. Jadi yang menarik itu jobnya, sedangkan kitanya yang tertarik, kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Nah, ini ada di Raymond Murphy book, jadi kalian bisa baca one by one in detail ya. Ini kalau Julia thinks politics is interesting. Jadi Julia berpikir bahwa politik itu menarik ya. Interesting itu tadi kan efeknya ke orang politik yang dideskripsikan. Julia berpikir bahwa politiknya menarik. Nah, kalau diganti id, Julia is interested in politics. Julia tertarik karena perasaan pakai id ya, in politics. Jadi bukan Julia is interesting in politics. Nah, Julia itu menarik di politik. Nah, padahal yang menarik itu benda yang ngefek ke orang kayak gitu. Dan ke bawah ini silahkan dibaca sendiri, ada di Raymond Murphy book. Saya lanjutkan saja. Nah, ini adalah deskripsi bahwa kalau berakhiran ing nih dari kata kerja frighten, menakuti, ketika dia mendapat ing menjadi adjective dengan arti dia mendeskripsikan benda yang memberi efek ke orang, keluar. The film is frightening. Filmnya menakutkan. The ghost is frightening. Hantunya menakutkan. Nah, kalau yang berakhiran id itu adalah perasaan, jadi ke dalam gitu loh. Ya, kali ini panahnya keluar karena memberikan efek, sedangkan ini panahnya ke dalam karena perasaan kita. He looks frightened. Dia kelihatan takut. He is frightened atau he looks frightened ya, ini takutan kayak gitu ya. Kalau ing itu they frighten people, jadinya film sama ghostnya itu menakutkan people, sedangkan kalau ini it's the way he feels, bagaimana perasaan dia, yaitu ketakutan kayak gitu. Contoh lain adalah to interest, dari kata to interest untuk menarik. Ketika mendapat imbuhan ing dan ed, mereka akan menjadi adjective. Nah, di sini yang pakai ing adjective, the actor is interesting. The news is interesting. Jadi they, actor sama newsnya ini menarik people. Keluar dia menarik. Nah, sedangkan kalau ini he looks interested. Dia kelihatan tertarik terhadap newspapernya itu. Jadi it's the way he feels. Seperti itu ya. Jadi ingat-ingat kalau ing itu keluar, kalau id itu ke dalam. Dia what we feel. What the people feel, gitu. Semoga nggak kebalik lagi ya. To worry, khawatir. Bisa, this cook is worrying, the news is worrying. Jadi newsnya itu membuat orang khawatir, mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan siapa? Orang-orang, karena dia keluar efeknya. Sedangkan kalau id, he looks worried. Itu yang dirasain, worried pakai id, yaitu khawatir, kayak gitu ya. Ini juga tiring, berarti mencapekkan, bikin capek kayak gitu. This work is tiring. Looking after children is tiring. Yes, it is. Jadi ngerawat bayi itu sangat capek, bikin capek kayak gitu.
pekerjaan ini tiring. Nah, kalau kitanya yang ngerasa capek, kita yang he is tired atau he looks tired, itu yang kita maksudkan, bukan he looks tiring kayak gitu ya. He looks tiring berarti dia kelihatan membuat capek kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah common verb common adjectives yang terbuat dari verbs. Jadi amaze bisa amazing, bisa amaze. To annoy, annoying, annoyed. Jadi ing sama ed ini terbentuk dari verb. Yang kalian tahu verb itu kata kerja. Nah, kata kerja ini ketika ditambah ing dan ed bisa membentuk adjective atau kata sifat yang artinya bisa beda tuh. Kalau yang amazing tadi sudah dijelaskan ya, ing seperti apa, berarti dia ngefek, menakjubkan. Sedangkan kalau amazed dia takjub, perasaannya. Karena kalau yang ed ini adalah perasaan. Annoying, menyebalkan. Annoyed, sebel kayak gitu. She is annoying, berarti dia nyebelin. Nah, kalau she is annoyed, dia sebel kayak gitu. Ya, semoga kalian paham. Nanti dibaca lagi in detail. Kalau if you think you need help, you may contact me. Oke, sekarang kita coba. Finding a spider in the bathtub is bla 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 disgusting atau disgusted. Mencari laba-laba di kamar mandi itu disgusting atau disgusted? Siapa yang dideskripsikan? Bathtub, iya kan? Bathtub itu kira-kira dia bikin jijik orang atau dia merasa jijik karena dia benda, maka dia yang membuat orang jijik, jadi keluar. Nah, jadinya disgusting kayak gitu ya. If you went on the biggest roller coaster in the world, you'd be exciting or exciting? Exciting or excited? Kamu akan excited karena dia adalah feeling. Next, a horror film is frightening or frightened. Horror film itu menakutkan atau merasa takut? Pasti menakutkan, frightening kayak gitu ya. 10-hour flight is tiring or tired. Jadi penerbangan 10 jam itu melelahkan atau penerbangan itu lelah? Pasti melelahkan. If you run 10 km, you'd be exhausting or exhausted. Kamu akan merasa kelelahan, kehausan, exhausted, kayak gitu ya. A spa session is, spa itu bikin relax atau merasa relax? Pastinya bikin relax, relaxing, seperti itu. Nah, nanti dibaca-baca ya. Ini ada berapa? 15 kayaknya. Nah, ini adalah kuncinya. Bisa kalian datengin ke sini. Ini nanti kan saya kasih PDF filenya. Jadi kalian bisa baca pelan-pelan. Nah, ini bisa kalian datangin untuk more practices. Okay? I hope you understand with adjective and with ing and ed. Okay? I will move to the next subtopic, which is about adjective order. Nah, adjective order itu adalah order itu susunan dari adjektif. Bagaimana sih susunan dari adjektif ketika we use more than one adjective? Contohnya, he is a handsome young boy. Nah, kita lihat he ini adalah subjek ya. Dia kalau subjek dia pasti noun, ini is-nya itu be-nya verb, a handsome boy. Nah, ini objeknya pasti yang ini adalah noun-nya. Sedangkan handsome young ini mendeskripsikan noun ini, dia pastinya adjektif. Handsome sama young, ada dua adjektif. Ini mendeskripsikan kualitasnya itu cakep, yang ini umurnya kayak gitu. Jadi benar nggak susunannya handsome young atau young handsome kayak gitu. Sedangkan yang contoh kedua, I drive an old blue German car. I ini subjek pastinya, noun drive
Itu verbs, an itu satu ya, ini artikel, sama an artikel. Nah, objeknya adalah ini panjang dengan ini adalah head dari objeknya, ini pastinya noun. Noun ini adalah adjektif yang menjelaskan, mendeskripsikan tentang car-nya ini, noun-nya ini. Jadi objeknya itu car yang seperti apa, kayak gitu. Yang tua, warna biru dari Jerman. Nah, apakah ini sudah betul susunannya? Gimana sih sebenarnya nyusunnya, kayak gitu. When you use more than one adjective, you have to put them in the right order according to time. Nah, ini adalah rumus cara menyusun adjective. If I'm not mistaken, this material is given when I was in the senior high school. Jadi kalian kan barusan lulus senior high school nih, pasti masih ingat ini OSASCOM dulu waktu zaman-zaman senior high school belajar tentang ini. Coba diingat lagi bahwa yang pertama ditulis adalah yang opinion dulu, yang pendapat kalian. Jadi kayak handsome, beautiful, itu opinion. Karena nggak semua orang berpikir hal yang sama. Itu ditaruh pertama-tama ya. Habis itu size, and then age, shape, color, origin, material, and then purpose. You don't need to remember, I think, karena dulu saya juga waktu zaman-zaman SMA juga nggak ngapalin, tetapi juga saya tulis. Jadi ketika ujian gitu saya tulis gitu, jadi saya susun gitu di lembar jawabannya. Jadi kalau ngapalin juga susah juga, enak kayak matematika dioret-oret. Yang penting hafal ini, oh sascomnya ini apa. Size, ini shape, jangan kebalik, ini opinion dan ini origin jangan kebalik. Yang penting itu kayak gitu. Nah, penjelasannya masing-masing adalah O dulu, opinion, explains what you think about something. Jadi bagaimana pendapat kamu atas noun-nya itu yang akan dideskripsikan, yang mungkin saja bisa jadi other people may not agree with you. Orang lain bisa memiliki pendapat yang berbeda karena itu disebut opinion. Contohnya friendly, beautiful, handsome, horrible, difficult, interesting, ugly. Semua itu adalah pendapat-pendapat. And then size itu ada large, tiny, enormous, little, short, small, tall, high, big, dan seterusnya. Age bisa young, bisa old, ancient, new, kayak gitu. Jadi ketika mau menyusun, kalian kategorikan dia termasuk size atau age atau opinion, baru disusun ya. Shape itu bisa square, round, flat, rectangular, triangle, dan sebagainya. Color itu pasti kalian sangat paham sekali, color itu bisa apa saja ya. And then origin itu asalnya bisa French, American, Indonesian, Eastern, Greek, dan sebagainya. Materials itu adalah pembuat benda itu, bisa dari kayu, bisa dari metal, bisa cotton, bisa paper, kayak gitu. Dan purpose-nya, nah purpose adjective, describe, what something is used for. Jadi untuk apa? Misalkan sleeping bag, nah sleepingnya ini pasti di belakang bagnya. Nah, ini bisa di depannya dikasih misalkan a blue sleeping bag kayak gitu ya. Like di sini bisa ditambah a blue sleeping bag atau a small sleeping bag gitu. Yang pasti sleepingnya ini sebagai purpose-nya ada di paling dekat dengan bag karena tadi kan susunannya sascom, P-nya bakalan nempel sama noun-nya kayak gitu ya. Racing car kayak gitu. Ini bisa beautiful atau amazing racing car kayak gitu-gitu. Oke? Contoh yang lain nih. A wonderful old Italian clock. Nah, ini adalah noun-nya yang dijelasin. Nah, ini artikel wonderful old Italian. Nah, opinion-nya dulu ya wonderful karena nggak semua orang pasti ngerasa wonderful. Old ini age, Italian origin dan sebagainya. A big square blue box. Nah, box ini adalah bendanya yang dijelasin, and then big size ini. Nah, ini urutannya seperti itu. Nanti dibaca lagi ya buat latihan-latihan. Nah, ini ada lagi. Kalau ada two or more colors,
we use and. Nah, kalau kalian mau kasih adjective sama-sama color, warnanya black and white, misalkan ya red, white, and green, kayak gitu seperti bendera. Nah, pakainya and, disusun aja, nanti pakai and. Dan kalau ada dua opinion, tidak memakai and ya, tapi dibagi menjadi dua opinion. Yang pertama general opinion, baru specific opinion. General opinion go first and then followed by specific opinion ya. Apa itu general opinion? The central idea of some of the adjective in one sentence. Nah, kalau yang bentar. Tahu aja. Specific opinion. The specific opinion is located after the general opinion. It illustrates more detailed adjective about a noun in a sentence. Nah, kalau yang general biasanya adalah ini, beautiful, cheap, good, bad. Nah, kalau yang specific, friendly, clever, comfortable, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, contohnya, the good. Good itu kan kayak biasa, baik, kayak gitu. Nah, baiknya itu seperti apa? Baiknya itu friendly Indonesian, ini kan noun-nya ya. The good friendly Indonesian. Good-nya itu yang general, friendly-nya itu jelasin lagi ke good-nya bahwa apa sih good-nya itu dia ramah kayak gitu. Good friendly kayak gitu ya, dia spesifik. Jadi ketika sama-sama opinion, maka letakkan yang lebih general di depan, spesifiknya setelahnya. Oke, tadi kan kalau color lebih dari satu maka dikasih and. Nah, tapi kalau opinion yang lebih dari satu, general taruh depan, spesifiknya taruh di belakang, dan jangan pakai and. Good and friendly itu bukan ya. Ini adalah exercise. Rearrange the following adjectives to make a sentence. Ini contohnya, she was, pindah lagi. She was wearing a, nah ini kayak gini biasanya soalnya ya, long, red, beautiful, dress adalah modelnya. Maka kalian harus kategorikan long itu termasuk apa di OSASCOM tadi, red termasuk apa, beautiful termasuk apa, lalu disusun sesuai urutannya. Maka yang bakalan duluan adalah opinionnya ya, beautiful, nah long, colornya red, kayak gitu, susunannya seperti tadi. Nah ini soal-soalnya bakalan seperti ini. Nah, yang ini nanti dikategorikan di OSASCOM tadi terus diurutkan. Gitu aja. Jadi, to my opinion, you don't need to remember. Tulis aja. Yang penting ingat OSASCOM-nya, lalu ditulis, lalu dikategorikan aja kayak gitu. Oke? Diingat OSASCOM-nya ya, bukan dicontek OSASCOM-nya kalau ujian, bukan kayak gitu. Ini exercise-nya bisa kalian lihat. Nah, sekarang assignments untuk minggu ini, assignment of week 4. Please open Raymond Murphy page 197 and 199, and then please do the assignment. Type your answer in the Microsoft Words. And the second one, make a paragraph about yourself, friends, and family. You may choose. It can be about yourself or about your friends or about your family. And then please mark the adjective that you use in the paragraph. Make sure you use minimum 10 adjective in the paragraph. Jadi pakai minimum 10 adjektif di paragraf itu ya. Terserah mau jelasin apa. Gampang kok kalau adjektif. Misalkan you want to describe your sister, kamu bilang I have 2 brother and 2 sisters, for example. My first brother is bla bla bla. Itu pasti kan jelasin bagaimana brothers-nya. Nah, itu pasti pakai adjektif. Nah, 10 aja adjektif di dalam satu paragraf itu. Boleh yourself, your friends, your family. Okay, I think that's all. My explanation about adjective. I hope you do understand. And if you still have any problems, you may just contact me by using my WhatsApp number. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.